Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Made Suryana dengan NIM 1711051102 dari kelas 8J Akuntansi Program 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang telah saya susun dengan judul Analisis Financial Distress dengan Modal Springgate pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lucy Sri Musmini SE AK MSI selaku pembimbing utama, kemudian kepada Bu Putu Eka Dianita Marfilanti Dewi SST AK MSI selaku pembimbing pendamping, dan terakhir kepada Ibu Dr. Nyoman Resna Herawati SE AK MPD selaku penelang. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai financial distress. Kali tahun 2014 menjelaskan bahwa financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Sedangkan Warsun dan Asar tahun 2005 menjelaskan bahwasannya financial distress adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan bersangkutan. Harry tahun 2017 menjelaskan bahwa financial distress dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal lebih bersifat mikro, sedangkan faktor eksternal lebih bersifat makro. Adapun faktor internal meliputi kredit yang diberikan kepada pelanggan yang terlalu besar, lemahnya kualifikasi SDM atau sumber daya manusia, kekurangan modal kerja, dan penyalahgunaan wewenang maupun kecurangan. Sedangkan untuk faktor eksternal yang bersifat makro meliputi persaingan bisnis, berkurangnya permintaan produk ataupun jasa, turunnya harga jual secara terus-menerus, dan kecelakaan atau bencana alam yang mempengaruhi keadaan perusahaan. Oleh sebab itu, model prediksi financial distress harus segera dilakukan. Adapun dari berbagai model prediksi yang ada, peneliti menggunakan model Springgate karena tingkat akurasinya yang tinggi. Springgate mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Alman dengan menggunakan 4 rasio yang dianggap paling penting dalam mengindikasikan financial distress pada suatu perusahaan. Adapun keempat rasio itu meliputi WCTA atau Working Capital to Total Asset, kemudian yang kedua ada EBITDA atau Earning Before Interest and Tax to Total Asset, yang ketiga EBTCL atau Earning Before Tax to Current Liabilities, dan yang terakhir ada SATA atau Sales to Total Asset. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini, antara lain yang pertama Hasan Goldrati tahun 2012 yang menyatakan model Springgate sudah cukup tepat digunakan untuk memprediksi financial distress pada suatu perusahaan. Kemudian penelitian lainnya oleh Andi Mei Liawati tahun 2016 menyatakan bahwa ada perbedaan antara model Springgate dengan model Alman Set Score dalam memprediksi financial distress, di mana model Springgate memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model Alman dengan tingkat akurasi mencapai 91,66%, sedangkan model Alman hanya mencapai tingkat akurasi sebesar 60,41%. Penelitian oleh Diana Supriyadi tahun 2019 menyatakan bahwa model Springgate adalah model terbaik yang digunakan untuk prediksi financial distress pada suatu perusahaan. Dan terakhir, Laksamana tahun 2019 yang membandingkan tingkat akurasi antara model Springgate, Grover, dan Smejoski mendapatkan hasil yang begitu signifikan, di mana model Springgate memiliki tingkat akurasi hingga mencapai 100%, sedangkan model Grover hanya mencapai tingkat akurasi sebesar 71,48%, serta model Smejoski hanya mencapai tingkat akurasi sebesar 21,48%. Oleh karena itu, peneliti memilih model Springgate. Adapun alasan peneliti menggunakan perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel sebagai subjek penelitian, yaitu karena pada perusahaan tersebut terdapat beberapa kecocokan dengan indikator yang digunakan oleh peneliti, yang meliputi laba bersih negatif yang dialami oleh suatu perusahaan bersangkutan, kemudian EPS atau earning per share negatif selama 2 tahun berturut-turut, kemudian adanya perusahaan delisting pada 2019 yaitu GMCW, hingga beberapa perusahaan yang mengalami suspensi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 semakin menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan bersangkutan. Masalah dibatasi hanya pada analisis financial distress dengan model Springgate. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu analisis financial distress
dengan modal Springgate pada perusahaan sektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perusahaan sektor pariwisata, restoran, dan hotel yang mengalami financial distress pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi, keuangan, pasar modal, dan investasi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh penelitian selanjutnya. Lalu manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu dapat diberikan kepada perusahaan maupun investor. Bagi perusahaan akan segera mengetahui kondisi keuangannya apakah mengalami financial distress ataupun tidak. Dengan begitu akan segera dapat diambil keputusan lebih lanjut untuk menghindari financial distress sehingga terhindar dari bangkrutan. Yang kedua, untuk investor akan mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebelum mereka berinvestasi. Dengan begitu investor dapat memilih perusahaan yang memiliki kondisi keuangan terbaik sebagai salah satu pertimbangan investasi. Adapun penelitian ini didukung oleh 4 teori. Yang pertama ada signaling teori, yang kedua ada laporan keuangan, yang ketiga ada financial distress, dan yang terakhir ada modal Springgate. Brigham dan Houston dalam Suganda tahun 2018 menjelaskan bahwa signaling teori adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada para investor mengenai prospek perusahaan. Sedangkan Scott dalam Suganda tahun 2018 menjelaskan bahwa sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh high type manager yang mana tidak akan ada rasional jika dilakukan oleh low type manager. Teori sinyal yang melandasi penelitian ini digunakan untuk menjelaskan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dalam memberi sinyal positif atau non-financial distress maupun sinyal negatif atau financial distress. Sedangkan laporan keuangan menurut Kashmir dalam Nursidin tahun 2019 adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Dalam pernyataan PSAK nomor 1, di mana laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kamaluddin dan Rini tahun 2012 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari segala proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku pada perusahaan bersangkutan. Adapun laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Teori yang ketiga yaitu financial distress sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menemui kesulitan atau tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Darsono dan Azhari menjelaskan bahwa financial distress sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Teori yang terakhir yaitu model Springgate. Vickers tahun 2006 menjelaskan bahwa salah satu model prediksi yang dapat digunakan untuk menganalisis financial distress yaitu model Springgate yang dikembangkan pada tahun 1978 oleh Gordon Elvis Springgate di Simon Fraser University dengan mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Alman di Amerika Serikat. Model Springgate mencapai tingkat akurasi 92,5% menggunakan 40 perusahaan yang diuji oleh Springgate. Adapun model yang dikembangkan oleh Springgate yaitu dengan rumus S-score sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C tambah 0,4D. A yang dimaksud yaitu WCT ada working capital to total asset, kemudian B yang dimaksud yaitu earning before interest and tax to total asset, kemudian C yaitu EBTCL atau earning before tax to current liabilities, dan terakhir yaitu SATA atau D yaitu sales to total asset. Adapun 3 hasil penelitian dari S-score yaitu apabila nilai S lebih dari 1,062 maka perusahaan dikategorikan sebagai non-financial distress. Jika S-score berada di antara 0,862 sampai dengan 1,062 maka perusahaan dikategorikan berada dalam gray zone atau daerah rawan. Dan yang terakhir apabila S-score kurang dari 0,862 maka perusahaan dikategorikan sebagai
financial distress. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel sebagai subjek penelitian yang data laporan keuangannya diambil pada website resmi Bursa Efek Indonesia di laman www.idx.co.id yang diakses pada bulan Januari tahun 2021. Dalam mengolah data menggunakan bantuan Microsoft Excel. Selanjutnya, populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sampel yang digunakan yaitu perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mempublikasikan laporan keuangannya memiliki nilai laba operasi maupun EPS negatif ataupun positif selama 3 tahun berturut-turut yang berjumlah sebanyak 24 perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen dengan data berupa laporan keuangan maupun annual report perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Metode analisis data menggunakan model Springate dengan teknik analisis menggunakan statistik deskriptif di mana berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data sampel ataupun populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Sugiono pada tahun 2017. Pada teknik analisis statistik deskriptif ini menggunakan cara penyajian data berupa tabel untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari keempat model rasio yang digunakan pada model Springate untuk prediksi financial distress pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai deskripsi data. Bisa dilihat pada tabel deskriptif statistik, di mana WCTA terendah menunjukkan nilai minimum dari modal kerja berbanding dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan nilai maksimum pada WCTA menunjukkan hasil tertinggi untuk modal kerja berbanding total aset pada perusahaan bersangkutan. Sedangkan nilai atau rata-rata pada WCTA yang mencapai nilai 0,1092 dengan standar deviasi sebesar 0,1727 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam rasio WCTA memiliki sebaran yang besar pada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel. Dilihat dari nilai standar deviasi yang cenderung lebih besar dibandingkan rata-rata. Kemudian pada rasio EBITDA, nilai minimum maupun maksimum menggambarkan hasil terendah maupun hasil tertinggi, laba sebelum bunga dan pajak berbanding dengan total aset. Nilai mean pada EBITDA adalah 0,0303, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,0502. Sama halnya dengan rasio WCTA. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa data yang digunakan pada rasio EBITDA mempunyai sebaran yang besar, sehingga simpangan data pada EBITDA dikatakan tidak baik. Yang ketiga yaitu rasio EBTCL, di mana nilai minimum maupun maksimum menunjukkan rendah tingginya laba sebelum pajak berbanding dengan liabilitas lancar. Mean pada EBTCL mendapat nilai 0,2568 dengan standar deviasi 0,8110. Maka data yang digunakan pada rasio ini mempunyai sebaran yang besar karena nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata atau mean. Sama halnya dengan WCTA maupun EBITDA, simpangan data pada rasio EBTCL jika dikatakan tidak baik. Yang terakhir ada nilai sales to total asset dengan nilai minimum maupun maksimum yang menunjukkan rendah tingginya tingkat penjualan dibandingkan dengan investasi aktiva yang dimiliki. Nilai mean yang diperoleh dalam rasio SATA yaitu mencapai 0,5548, sedangkan standar deviasinya mencapai 0,7674. Dalam hal ini, standar deviasi juga lebih besar dari mean. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam rasio ini juga mempunyai sebaran yang besar, sehingga simpangan data pada sales to total asset dikatakan tidak baik. Pada hasil analisis data menggunakan model Springate pada 2017 diperoleh sebanyak 17 perusahaan mengalami financial distress. Begitu pula tahun 2018 maupun tahun 2019 sebanyak 17 perusahaan mengalami financial distress. Meskipun demikian, 17 perusahaan tersebut tidak semuanya mengalami financial distress selama 3 tahun berturut-turut.
Selain menemukan perusahaan yang mengalami financial distress, peneliti juga menyajikan perusahaan yang berada dalam kategori gray zone atau daerah rawan maupun perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018, terdapat setidaknya masing-masing 2 perusahaan yang berada dalam daerah rawan atau gray zone. Oleh karena itu, 2 perusahaan bersangkutan harus berhati-hati agar tidak mengalami financial distress. Sedangkan pada tahun 2019, hanya terdapat 1 perusahaan yang berada dalam daerah rawan atau gray zone. Sisanya, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, terdapat setidaknya 5 perusahaan tiap tahunnya yang tidak mengalami financial distress. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat 6 perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Adapun data yang lebih detail terkait rekapan hasil analisis disajikan dalam skripsi yang telah peneliti susun. Financial distress terjadi dapat diketahui melalui modal kerja perusahaan yang mengalami penurunan secara terus-menerus. Hal ini sejalan dengan pendapat Harry tahun 2017 yang menyatakan bahwa financial distress disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu penurunan modal kerja. Selain melalui modal kerja, financial distress juga dapat diketahui melalui laba sebelum bunga dan pajak maupun laba sebelum pajak. Laba sebelum bunga dan pajak maupun laba sebelum pajak yang bernilai negatif juga akan mengurangi modal yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Brahmana dalam Hidayat dan Meiranto tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perusahaan mengalami financial distress apabila perusahaan memiliki kinerja yang menunjukkan laba operasi maupun laba bersih negatif. Faktor terakhir sebagai indikator financial distress yaitu tingkat penjualan perusahaan bersangkutan. Menurut Swartini tahun 2019, semakin tinggi nilai sales to total asset, maka dapat memperbanyak masukan uang tunai. Semakin banyak uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi kewajibannya, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan atau financial distress. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat financial distress yang tergolong tinggi karena dari 24 perusahaan yang dijadikan sampel, sebanyak 17 perusahaan atau setara dengan 70,83% yang termasuk dalam kelompok perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel mengalami financial distress pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Meliawati tahun 2016, penelitian oleh Priambodo tahun 2011, hingga penelitian oleh Laksamana tahun 2019 yang menyatakan bahwa modal Springgate adalah model dengan tingkat akurasi tertinggi untuk prediksi financial distress. Begitu pula dengan pernyataan Supriyadi tahun 2019 yang menyatakan bahwa modal Springgate adalah model prediksi terbaik dalam analisis financial distress. Selanjutnya, implikasi pada penelitian ini yaitu di mana dari hasil analisis financial distress dengan menggunakan model Springgate pada perusahaan sektor pariwisata, restoran, dan hotel pada tahun 2017 hingga tahun 2019, maka perusahaan terkait maupun investor akan mengetahui kondisi keuangan perusahaannya pada periode tersebut. Maka bagi perusahaan akan memiliki informasi tambahan dalam pengambilan keputusan untuk operasional perusahaan ke depannya sehingga terhindar dari kondisi financial distress yang berpotensi dapat mengakibatkan kebangkrutan. Sedangkan untuk pihak investor dapat memilih perusahaan tempat mereka berinvestasi yang dirasa lebih menjanjikan dalam memberikan keuntungan. Berikut sudah saya jelaskan mengenai hasil dan pembahasan untuk analisis yang saya lakukan pada penelitian kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti, yang pertama, pada tahun 2011 hingga tahun 2019 terdapat masing-masing sebanyak 17 perusahaan atau setara dengan 70,83% yang mengalami financial distress. Selain itu, pada tahun 2017 hingga tahun 2018 terdapat setidaknya masing-masing 2 perusahaan yang mengalami gray zone dan 5 perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 1 perusahaan atau setara dengan 4,17% yang mengalami gray zone dan 6 perusahaan atau setara dengan 25% yang tidak mengalami financial distress. Perusahaan yang mengalami financial distress dikarenakan modal kerja yang terus-menerus mengalami penurunan
laba operasi, dan laba bersih yang bernilai negatif, serta tingkat volume penjualan yang dinilai kurang. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan satu model analisis financial distress, yaitu model Springate. Penelitian deskriptif kuantitatif ini hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress dan tidak untuk melakukan perbandingan antar model analisis financial distress. Adapun 3 saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Yang pertama kepada perusahaan subsektor pariwisata, restoran, dan hotel, terutama bagi perusahaan yang mengalami kondisi financial distress, agar segera memperbaiki manajemen perusahaannya dengan meminimalkan biaya produksi dan mengurangi pemberian pinjaman kepada pelanggan yang terlalu besar karena akan mempengaruhi modal kerja dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Bagi para investor agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan alangkah baiknya menghindari perusahaan yang tergolong financial distress karena berpotensi mengalami kebangkrutan. Terakhir, pada penelitian selanjutnya, agar meneliti objek yang berbeda untuk mengetahui konsistensi analisis financial distress yang dianalisis dengan model Springate. Selain itu, apabila periode selama 3 tahun dirasa masih belum cukup, maka peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah jumlah periode yang digunakan. Analisis financial distress tidak hanya dapat dilakukan dengan model Springate, masih ada beberapa model lainnya yang dapat digunakan, antara lain model Allman Z-Score, Grover, Smajewski, Olson, hingga Fulmer. Peneliti dapat menggunakan satu atau lebih model analisis untuk mengetahui tingkat perbandingan antar model analisis bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.